Kebahagiaan kini tengah melingkupi pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang belum lama ini dikaruniai anak pertamanya pada 22 Februari 2022 lalu. Pasca kelahiran sang buah hati, Atta pun meluapkan kebahagiaannya. Lantas benarkah Atta menangis saat pertama kali menggendong baby A? Serta benarkah pula setelah sempat keguguran pada Mei 2021 silam, Atta dan Aurel pernah berniat untuk mengikuti program bayi tabung? Kendati telah 3 hari berselang usai kelahiran baby A, namun hingga kini Atta dan Aurel belum juga memperlihatkan wajah sang buah hati ke hadapan publik. Usut punya usut, wajah baby A akan diperlihatkan bersamaan dengan pengumuman nama putri pertama Atta dan Aurel itu. Lantas alasan apakah yang mendasari Atta untuk merahasiakan nama dan juga wajah sang buah hati? Benarkah hingga kini Atta masih bingung untuk memilih satu di antara 3 nama untuk putri tercintanya? Sebelumnya, kebahagiaan Atta dan Aurel untuk menyambut kelahiran baby A sempat menjadi sorotan lantaran beredar kabar bahwa Atta menyewa 1 lantai rumah sakit untuk persalinan sang istri. Lantas seperti apa penjelasan pihak rumah sakit terkait kabar tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. We started something, gonna tell the world again. Oh, you're so beautiful, I just can't hold it in. I think we started something, I hope it never ends. Suasana sukacita tengah dirasakan pasangan selebriti muda Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang kini resmi menjadi orang tua baru setelah anak pertamanya lahir pada 22 Februari 2022 kemarin. Pasca kelahiran sang buah hati yang akrab disapa baby A itu, Atta pun meluapkan kebahagiaannya menyambut putri tercinta. Dengan wajah berbinar diselingi haru, Atta pun mengisahkan betapa bahagianya dirinya saat pertama kali menggendong baby A. Bahkan karena rasa sukacita yang meluap, YouTuber 27 tahun itu pun sampai tidak kuasa membendung air mata bahagianya. Tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 itu adalah salah satu hari paling indah di hidup saya. Hari paling amazing, dan feelingnya itu gak pernah aku rasakan sebelumnya. Merindingnya, air matanya, terus getaran badannya itu gak bisa aku gambarkan lagi, karena the best day of my life itu. The best day of my life ketika ngelihat anak keluar, ditarik sama dokter Ivan, sama dokter-dokterku yang luar biasa di samping ini. Pas azanin itu kepalaku tuh kayak nggak ada di mana ya, ini beneran ya, aku punya anak ini. Terus gitu sampai bengongnya, diemnya, waduh. Ya Allah, terima kasih banget pokoknya untuk Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih banget untuk semua keluarga yang support, yang hadir juga di rumah sakit memberikan support untuk Aurel. Pertama kali megang itu saya udah deg-degan, saya jadi merinding loh, naik lo bulu-bulu, karena saya ngerasa ya Allah gitu loh. Itu seneng banget, terus ngeliat dia ketawa, ngeliat dia teriak, ngeliat dia senyum gini aja, itu saya udah seneng banget gitu. Kayak udah kayak harta yang paling berharga dalam hidup saya gitu, nggak bisa diganti dengan apapun gitu. Karena wah ini saya ceritanya aja, aduh
Itu saya seneng banget. Hari itu saya udah nggak bisa lagi ngomong sih. Saya diem aja karena saya ngeliatin dia aja. Ngeliatin dia gitu kayak wah. Bingung saya ceritanya itu. Senengnya kayak apa? Nggak tahu lagi, saya nggak pernah dapet hadiah atau apapun lebih seneng dari ini gitu. Taking this blindfold off to see what this life's all about. Kita banyak cerita ya bahwa bahagia sih hari yang dia bahagia banget jadi seorang ayah. Semoga kita sebagai seorang ayah menjadi pribadi yang lebih baik kan, karena ada hal yang perlu diperjuangkan, ada hal yang perlu dibangun. Tak berhenti sampai di situ. Atta pun menceritakan bagaimana perjuangan dirinya bersama Aurel saat pertama kali sang istri mengandung dan berakhir dengan keguguran pada Mei 2021 silam. Berkilas balik secara singkat, Atta pun mengaku sempat berkubang pada kesedihan yang mendalam saat Aurel mengalami keguguran. Bahkan keduanya pun sempat berniat untuk mengikuti program bayi tabung sebagai penutup lukanya atas keguguran yang dialami Aurel. Kendati demikian, siapa sangka tidak berselang lama setelah keguguran, istrinya pun kembali hamil dan akhirnya terlahir sebagai Baby A. Atta pun mengaku bahwa sosok Baby A adalah sosok istimewa yang telah dinantikan keluarganya sejak lama. Kalau aku cerita sedikit ya, masa lalunya setelah waktu itu keguguran. Habis keguguran, berapa minggu kemudian aku langsung ke RSU Bunda dan ketemulah sama dokter Ivan. Nah, ngomonglah sama dokter Ivan apa kita perlu bayi tabung atau apa gitu. Tapi dokter Ivan bilang, udah sabar aja dulu. Insya Allah kalau memang rezekinya nanti dikasih. Kita jangan langsung mikir baby tabung dulu. Jadi ketika kita pulang, kita habis check up, kita belum tahu juga itu kita ini ya dok ya, apa udah hamil apa belum gitu. Nah tiba-tiba setelah beberapa minggu kemudian kita check up ke dokter Ivan lagi karena di rumah waktu itu ngecek, positif ini. Kita langsung appointment lagi sama dokter Ivan. Kayaknya semua ibu dan ayah, apalagi kita waktu itu pasangan baru, excitednya kan masih berlebih-lebihan ya. Jadi waktu punya anak tuh senangnya bukan main, karena udah diharapkan banget. Tapi ketika Tuhan mengizinkannya belum saat itu, pasti itu sedihnya juga luar biasa. Aku tahu tekanannya kepada kami berdua tuh tinggi. Mungkin bisa dibilang waktu itu kita 3 sampai seminggu itu termenung-menung aja terus kan. Jadi dengan cek ke dokter segala macam, tadinya itu supaya lega aja hati, oh ini aman, nanti insya Allah besok dikasih lagi. Ya mungkin doa kami berdua dikabulkan sama Allah ya. Habis itu cepat dikasih anak lagi, dan itu menghibur banget ya di keluarga kami, di hubungan rumah tangga kami juga. Luar biasa sih, anak yang cantik, luar biasa, yang amazing. Mungkin dengan ada ujian itu kenapa lahirlah si Baby A ini yang sangat luar biasa gitu. Pasca kelahiran Baby A, namun hingga kini Atta dan Aurel tak kunjung memperlihatkan wajah dan nama sang buah hati. Lantas apa alasan yang mendasari Atta untuk merahasiakan nama dan wajah Baby A? Benarkah hal itu karena Atta kebingungan memilih nama? Pemirsa, pastikan tetap di Intense Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Take me by the hand, let's forget our plans. Menginjak hari ketiga pasca kelahiran Baby A, namun hingga kini Atta dan Aurel masih belum mengumumkan nama anak pertamanya itu. Bukan tanpa alasan, usut punya usut. Atta Halilintar kini tengah dibingungkan dengan pilihan nama istimewa bagi sang buah hati.
Pasalnya, dalam menyiapkan nama untuk baby A, Atta telah memilih 3 nama spesial dengan makna yang baik bagi sang buah hati. Kini tiba saatnya Atta memilih 1 di antara nama tersebut untuk disematkan pada putri tercintanya. Pada kesempatan yang sama, Atta pun mengungkapkan nama panggilan untuk keluarga besarnya. Ini sih masih ini ya, karena masih penentuan ya. Jadi yang bisa aku sebutin masih baby A, yang pasti belakangnya namanya Atta, paling belakangnya, nama bapaknya ya. Selain itu mungkin sekitar besok atau lusa ya kita akan umumin namanya. Matangin dulu namanya mau gimana, mau apa gitu kan. Kadang-kadang saya punya 3 pilihan nama yang sulit banget saya pilih, karena 3-3-nya bagus dan maknanya hebat. Jadi saya memutuskan untuk besok atau lusa akan memberitahukan namanya. Udah diskusi juga sama kakek-kakek neneknya, walaupun yang nentuin tetap papanya ya, karena nama anak perempuan itu baik sekali dari bapaknya. Cuman kita, karena kakek neneknya baby A ini banyak dan mereka pinter-pinter juga, jadi harus diskusi terus gitu sama miminya, sama Om Rau, sama bunda, sama pipi, sama papaku, sama mamaku gitu. Jadi seru banget. Belum ada yang fix sampai hari ini aja nih. Lingkar tangan kita sama lingkar babynya nih masih nama ibunya aja. Belum ada yang tahu namanya, even dokternya pun nggak tahu. Nggak ada yang tahu dokternya. Dokternya juga penasaran kayaknya nih. Panggilannya Papata sama Mama Nur. Kalau nenek-neneknya beda-beda nih mintanya. Kalau bunda itu mintanya Grenda. Jadi kalau Mimi mintanya Grandmi. Kalau Pipi nggak mau dipanggil Grandpa, maunya kakek. Pipi maunya kakek. Kalau Om Raul kayaknya Grandpa mau sih kayaknya ya. Grandpa. Kalau Abi Umi, Ona sama apa gitu ya. Ona, jadi bahasa apa gitu, bahasa Arab apa gitu. Jadi beda-beda sih mau dipanggilnya. Aku pikir dia bakal pusing sih. Tak hanya nama, wajah baby A pun belum juga diperlihatkan ke hadapan publik. Kendati demikian, banyak orang yang mengatakan bahwa paras baby A menyerupai sang ayah. Meskipun begitu, tak sedikit pula yang menyatakan bahwa wajah baby A merupakan paduan paras rupawan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Usut punya usut, wajah cantik baby A tersebut akan diperlihatkan segera bersamaan dengan pengumuman nama putri pertama Atta dan Aurel. Lantas seperti apakah Atta menggambarkan sosok baby A? Pipinya tembemnya bocorannya gitu, pipinya embul, bulat banget. Terus rambutnya lebat banget, itu jadi perbincangan di mana-mana karena ini cukup aneh gitu. Pas lagi lahir yang aku lihat tuh kepala rambut semua gitu. Wah ini dok rambut semua dok, rambut semua bener-bener lebat banget. Istilahnya aku ngelihat adik-adikku dulu pas masih bayi nggak selebat ini juga gitu. Ini lebat banget. Kayaknya memang kayak bapaknya gitu, lebat banget. Jadi kayak nggak perlu diimplan lagi juga gitu kan. Kayak bapaknya kan kemarin sempet. Karena bagus banget, ininya panjang sampai ke kuping-kuping loh rambutnya. Ininya apa? Pas saking panjang dan lebatnya gitu. Di badannya juga banyak ini apa halus-halus gitu. Lucu banget sih, lucu banget. Banyak yang bilang gimana ya, mirip aku katanya. Tapi ada juga yang bilang nih pergabungan juga, mirip mamanya juga karena cantik gitu. Nggak mungkin kan kalau papanya nih cantik kan nggak mungkin ya. Mamanya ini kan cantik gitu, aku lihat cantik gitu. Cuman memang dari mata ke atas tuh mirip aku tuh, dari rambut sampai mata. Tapi dari hidung sampai ke dagu ke rahang tuh kayaknya mirip Aurel gitu. Kapan nih kira-kira bisa melihat wajahnya baby? Oh, insya Allah barengan nama-namanya. Oke. Iya, jadi nanti barengan nama-namanya besok atau lusa ya, besok atau lusa barengan nama-namanya. Pengen jadi pas ada lihat mukanya, namanya gitu. Karena pengen juga pas di awal-awal tuh kayak kita dokter-dokter sendiri yang periksa dulu gitu kan. Ini insya Allah semuanya aman. Terus dokter ngasih tahu tanda lahirnya ada di mana, ada di kaki kanan, ada di mana. Jadi
istilahnya kalau di bahasa rumah sakit tuh dicek and recheck dulu kayak dicek and recheck semuanya, alhamdulillah sampai pumpnya lancar, kentutnya juga lancar, semuanya dicek di sini. Alhamdulillah aku ngerasa kayak perfect banget gitu di sini. Cek anak-anaknya juga diajarin susu pertamanya segala macam, malah di sini aku kayak habis kuliah perbebian gitu. Sebelum kelahiran baby A, sempat beredar kabar bahwa Atta menyewa 1 lantai rumah sakit untuk persalinan Aurel. Lantas benarkah kabar tersebut? Serta benarkah pula Aurel memiliki permintaan khusus untuk menu yang disajikan rumah sakit? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Menjadi orang tua adalah hal baru bagi Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Maka tak bisa dipungkiri bahwa untuk keperluan buah hatinya, Atta dan Aurel telah menyiapkan fasilitas terbaiknya, termasuk saat proses persalinan terjadi. Kabar beredar bahwa Atta sampai menyewa 1 lantai rumah sakit untuk persalinan Aurel. Kendati demikian, hal tersebut dibantah tegas oleh pihak rumah sakit. Meskipun tidak menyewa 1 lantai penuh, Atta tetap memberikan fasilitas terbaik untuk baby A. Atta menyewa 4 kamar private tipe suite room di lantai 7 demi menjaga dan kenyamanan proses kelahiran sang buah hati. Usut punya usut, kamar tipe suite room itu pun memiliki fasilitas keamanan yang menjamin privasi setiap penghuninya. Maka tak heran jika Atta harus merogoh kocek 4,2 juta rupiah untuk tiap kamar yang ia sewa selama 2 hari dan 3 malam itu. Aurel, Atta itu menempati salah satu kamar yang ada di rumah sakit kami, ya, di mana rumah sakit kita punya beberapa variasi kamar, ya, itu mulai dari perawatan bangsal kelas 3 sampai dengan Bunda Suite. Nah, Bunda Suite ini adalah memang kamar private dan ini yang ditempati oleh Atta dan Aurel. Memang kamar ini kita desain ya untuk pasien-pasien yang membutuhkan privasi sama perawatan. Sehingga memang secara area, lokasi itu dibuat secara khusus ya dengan sistem pengamanan. Kita menyebutnya sebagai Bunda Suite Room. Jadi betul bahwa keluarga Pak Atta dan Bu Aurel itu menyewa 4 kamar yang ada, di mana keempat kamar ini berada di lantai yang sama, artinya di lantai 7. Dan ini tidak mempengaruhi kamar-kamar lain yang berada di lantai yang sama. Jadi pasien lain pun masih bisa menempati kamar-kamar lain ya sesuai dengan kamar yang tersedia. Ya, jadi tidak memblok seluruh lantai, tapi pada area tertentu di mana ada Bunda Suite di sana. Jadi mereka menyewa 4 lantai dari mereka menyewa 4 kamar suite dari 20 kamar yang tersedia di lantai 7. Kamar ini berada dengan fasilitas sesuai yang dibutuhkan pasien ya. Jadi kalau saya pikir untuk harga ini masih bersaing lah ya untuk dengan rumah sakit lain yang setipe gitu. Per malamnya itu sekitar 4,2 juta, 2 hari 3 malam. Kendati menempati kamar tipe suite room, namun pihak rumah sakit menuturkan bahwa Atta dan Aurel selalu memenuhi peraturan yang ada di rumah sakit, termasuk penjagaan yang bergantian dari pihak keluarga. Tak hanya itu, Aurel sebagai ibu baru pun tidak rewel mengenai menu makanan yang disajikan oleh pihak rumah sakit. Sebenarnya SOP ini diterapkan di semua ya ruang rawat rumah sakit. Jadi memang kita benar-benar apalagi masa pandemik ini ya memberlakukan pembatasan
Kemudian pada kondisi pasien khusus di mana harus ditunggui oleh keluarga, mereka juga harus mengikuti protokol, ya, prosedur. Kemudian ada pemeriksaan PCR, ya, dan juga pembatasan secara jumlah, ya. Kebetulan sih request khusus kayaknya nggak ada ya selama dirawat. Dia cukup menerima dan menikmati menu yang disajikan karena memang ada pilihan yang diberikan. Tapi begitu makanan disajikan tampaknya mereka fine-fine aja ya, dihabiskan. Apalagi saya lihat Aurel tuh menyadari betul ya untuk menjaga kesehatan selama dia dirawat di rumah sakit, ya. Alhamdulillah ini keluarga ini cukup nice ya, dan kooperatif dengan rumah sakit, jadi tidak ada permintaan-permintaan khusus. Banyak lah yang sayang, banyak yang mau lihat juga, cuman balik lagi kan ini kita pandemi ya, jadi nggak bisa ke rumah sakit. Banyak banget kemarin yang kami samperin dia ke rumah sakit, kami samperin naik ke rumah sakit, tapi kita ikut protokol di rumah sakit ini tidak bisa ada tamu. Ya kita menghargai itu dan menghargai semua peraturannya juga. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.